kita kan melihat respon dari KPK pasca kita mengajukan permohonan ini, dan mereka sebegitu yakinnya mengatakan bahwa mereka sesuai dengan prosedur dan mereka siap gitu kan. Tapi kan fakta hari ini kan kita lihat mereka yang menunda gitu. Kami sampaikan kami tetap menghargai ya bahwa mereka memang memiliki hak untuk tidak hadir hari ini, tapi tentu kami juga akan memastikan proses ke depan ini berjalan dengan baik, dengan transparan, dan kami punya harapan yang sangat besar kepada Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini untuk bisa melihat perkara ini secara jernih, prosedural, karena betapa besarnya ya. Di dalam KUHP yang baru ini sudah masuk ke dalam upaya paksa penetapan tersangka. Jadi betapa besar efeknya penetapan tersangka ini jika penegak hukum tidak memegang teguh prosedur yang diatur oleh undang-undang, ini akan menjadi persoalan. Dan kami juga melihat pasca KUHP dan KUHP yang baru kemarin juga ada putusan ya terkait dengan materi yang sama seperti yang kami sampaikan, bahwa kami ditetapkan sebagai tersangka tanpa adanya penghitungan kerugian negara. Kita bisa lihat bagaimana angka-angka itu muncul tidak pernah jelas gitu ya, dari 1 triliun, 100 miliar bahkan katanya belum sampai dan lain sebagainya. Terakhir kali saya mendampingi Gus Yakut hadir di BPK itu sama saja belum ada rilis perhitungan kerugian negara. Sampai proses akhir pemeriksaan Gus Yakut waktu di BPK, satu kesimpulan saya bisa sampaikan bahwa tidak pernah ada aliran apapun dana terhadap kepada beliau, baik itu pada saat pemeriksaan di KPK maupun pada saat di BPK. Mereka betul-betul hanya memandang dan menilai bahwa kewenangan terkait dengan keputusan Menteri Agama 130 itu salah. Padahal seperti yang Gus Yakut tadi sampaikan ya, di dalam MOU dengan Saudi ini itu adalah ultimate authority yang mengambil keputusan. Itu dinyatakan secara jelas bahwa pembagian kuotanya memang seperti itu. Dan tahun 2025 akhirnya apa? Kegagalfahaman penegak hukum membuat pejabat atau pengambil kebijakan tidak lagi berani. Ya, akhirnya 2025 kita tidak ada kuota tambahan. 2026 tidak ada kuota tambahan. Nah, Gus Yakut sudah berhasil memberangkatkan jamaah dengan jumlah terbesar 241.000. Dan kalau dikatakan itu dibagi 50-50 enggak. Karena faktanya dari 241.000 ada 213.320 jamaah haji reguler yang berangkat dan hanya 27.000 sekian yang dari haji khusus, artinya hanya 11% haji khususnya. Tapi selalu digaung-gaungkan soal 50-50. Itu hanya terkait kuota tambahan, di mana memang sudah tidak memungkinkan kapasitasnya. Makanya kita sampaikan kepada BPK, hadirkan dong, karena ini berkenaan dengan MOU, hadirkan Saudi, hadirkan juga menteri-menteri agama hari ini, yang mereka sampaikan secara terbuka, bahwa kalaulah dapat kuota tambahan 20.000, mau diletak di mana jamaah itu? Akhirnya bagi mereka apa? Kuota tambahan itu bukanlah berkah, tapi bencana. Kami kan minta terbuka juga. Nah, sehingga tentu kalau dalam persidangan pra-peradilan ini kan sifatnya prosedur ya, bukan masuk ke pokok materi, kita paham betul. Tetapi banyak sekali kami lihat kemarin di putusan penajam pasir dengan dalil yang sama seperti kami, tidak ada kerugian negara, itu pra-peradilannya dibebaskan dan langsung pra-peradilannya dikabul dan langsung dibebaskan. Artinya kami berharap tidak ada disparitas, karena di dalam KUHP yang baru nyata-nyata dijelaskan, disematkan lebih jelas ya, lebih detail, lebih rigid, bahwa kerugian negara itu adalah hasil yang sudah harus ada ketika sebelum menetapkan seseorang tersangka.